Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan ketujuh modul dari mata kuliah praktikum struktur data. Yang pertama adalah array. Array adalah sekumpulan data yang memiliki tipe variabel yang sama tetapi memiliki indeks yang berbeda-beda. Kemudian pada insert ordered. Nah, pada insert ordered itu adalah menambahkan item pada sel yang belum terisi, tapi dengan memperhatikan pengurutannya. Caranya yaitu dengan membandingkan tiap item pada sel dengan item yang dimasukkan, yaitu pada pencarian secara linier. Yaitu dengan menggeser value yang lebih besar dari item, lalu memasukkan angka yang ingin diposisikan dengan mencari posisi yang sesuai di antara indeks tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang binary search. Untuk binary search ini yaitu pencarian array, item array dengan cara membelah array menjadi dua. Jadi seperti ini. Kita membuat kelas array terlebih dahulu, variabelnya seperti ini, kita membuat konstruktor, lalu kita membuat insert untuk menambahkan data. Nah, untuk file-nya, pencarian datanya, di sini ada i-middle, yaitu untuk membagi array menjadi dua. Membuat perulangan i kurang dari sama dengan c dengan middle, i plus c dibagi dua. Lalu dengan kondisi ketika k itu sama dengan item pada middle, maka nilai dikembalikan pada middle. Kondisi lain itu ketika k kurang dari middle, maka c sama dengan middle minus 1, yaitu berada di sebelah kiri middle. Untuk kondisi yang lain, i sama dengan middle plus 1, yaitu berada pada sebelah kanan middle. Nilai dikembalikan min 1. Lalu tampilan displaynya seperti ini, membuat perulangan. Lalu dimana intime sama dengan rj, dan rj sama dengan rj plus 1, lalu rj plus 1 sama dengan temp. Lalu membuat perulangan lagi seperti ini, dan size ini untuk jumlah elemennya nanti. Kita langsung run. Maka akan keluar tampilan seperti ini, dimana di sini key-nya adalah 75, yang akan dicari adalah 75, dan ditemukan pada indeks ke-6. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tentang data array. Pada data array ini kita membuat kelas mahasiswa, yaitu di mana ini ada variabelnya NIM nama asal, lalu kita membuat konstruktor, dan ini tampilan data display mahasiswanya, dan di sini kita menggunakan get NIM, yaitu untuk mendapatkan data, karena kata kuncinya menggunakan NIM. Lalu membuat kelas data array, di mana pada kelas ini kita membuat array mahasiswa dengan nama MHS, lalu ini elemen, kita membuat konstruktor lagi, dan di sini kita membuat method find untuk mencari data dengan kata kunci NIM, set NIM. Di sini in i, lalu kita buat ulangan di mana i dimulai dari indeks ke 0, i kurang dari n elemen, i plus plus. Dan kondisinya ketika NIM pada indeks i array mahasiswa itu sama dengan set NIM atau kata kunci, maka proses di break berhenti. Lalu ketika kondisi lain yaitu ada kondisi di mana i sama dengan n elemen, nilai dikembalikan 0. Lalu kondisi lain selain kondisi di atas, nilai dikembalikan ke indeks i array mahasiswa. Selanjutnya yaitu insert. Insert ini untuk menambahkan data. Jadi parameternya kita membutuhkan long name, string name, dan juga long name, string nama, dan juga string asal. Di mana kita memanggil kelas mahasiswa, lalu n elemen plus plus. Terus di sini saya akan menjelaskan untuk metode besarnya sendiri. Di sini ada integer batas dan i. Terus di sini ada perubahan batas sama dengan n elemen 1. Terus batas akan ada 0, nanti batas akan di decrement. Terus perubahan untuk yang keduanya itu i sama dengan 0. Terus i kurang dari batas, nanti i akan di increment. Terus jika ada pengondisian, jika indeks i dari array mahasiswa get NIM lebih besar dari mahasiswa indeks plus 1 get NIM, nanti akan di swap. Dia akan bertukar tempat, yang dari kiri kanan ke kiri. Terus untuk kelas swapnya itu ya ini meta swap ini dari ini dengan parameter integer 1 dan 2 dari kelas mahasiswa buat variable name sama dengan mahasiswa indeks 1, terus mahasiswa indeks 1 sama dengan mahasiswa indeks 2 arraynya, dan mahasiswa sama dengan template. Terus untuk selection sortnya sendiri hampir sama dengan bubble sort. Terus ada awal i sama min, terus perulangan awal sama dengan 0 jika awal lebih dari elemen, awal nanti akan di increment. Terus nilai min itu sama dengan awal. Terus ada perubahan juga i sama dengan awal plus 1. I kurang dari n elemen, nanti i-nya itu di increment. Terus kemudian jika mahasiswa indeks i nanti get min-nya kurang dari mahasiswa min ini yang awal ini. Terus get min juga, nah, nanti nilai min ini itu sama dengan ini. Setelah itu baru di swap awal sama min-nya. Terus untuk yang insert
di name ada i sama churn in, terus ada perulangan seperti ini. Terus kita buat mahasiswa variable template sama dengan array mahasiswa dengan index churn in, ini itu nanti sama dengan index churn in. Terus ada tulisan ketika nanti lebih dari 0 dan mahasiswa index i dikurang 1 get nama, nanti di compare dengan template sehingga sementara ini churn in get nama lebih dari sama dengan 0, nanti mahasiswa indeks ini sama dengan i kurang 1, terus didekremenkan. Setelah itu mahasiswa indeks ini sama dengan template. Ya, ini boolean delete ruang surname indeks i, terus ada perulangan mahasiswa array i indeks i get name sama dengan surname, ini nilai surname nanti itu langsung di break. Nah, terus ada condition juga jika ini sama dengan elemen dikembalikan false. Terus misalnya lain jika tidak itu untuk integer j sama dengan i, j nanti ulang dari elemen j akan diincrement. Nah, mahasiswa indeks j nanti sama dengan mahasiswa j plus 1. Terus ini di elemen di decrement terus dikembalikan ke true sudah. Ini untuk menampilkan nilai display mahasiswanya. Nah, jika kita run, ini pertama kita masukin seperti ini sama. Terus kita cari orang yang bernim 270, di sini tulisan Agung sama Dion. Ketemu. Search pakai ini. Terus kita setelah search ini nanti hapus nim dengan ini, hasil search tadi. Hapus nim satu yang 240, terus coba kita run pakai sort tadi. Yang nim yang 240 ya ada di sini. Terus section sort. Pesan salah satu ini berdasarkan nim ya urutannya. Terus yang selection sort ini sama. Terus baru pakai insert sort buat nama dan hasilnya ini. Selanjutnya adalah method insertion chart. Yang pertama adalah deklarasi variabel i kerin. Untuk kerin dimulai dari 1, kerin kurang dari n elemen, increment kerin, kemudian mahasiswa tem sama dengan indeks kerin, mhs, i min 1 mhs dot nim lebih besar sama dengan tem dot nim, maka indeks i min 1 mhs sama dengan indeks i decrement. Dan data tem akan disimpan dalam indeks i. Kemudian apabila di run akan muncul output seperti ini. Ini adalah data mahasiswa yang belum diurutkan, kemudian akan diurutkan berdasarkan NIM. Itu menggunakan insertion chart, NIM akan terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode insertion sort by name, di mana di sini ada deklarasi variabel i dan current index. Kemudian di sini ada perulangan for. Perulangan for di mana dengan syarat nilai current index sama dengan 1, kemudian current index kurang dari n elemen dan current index di increment. Kemudian mahasiswa variabel temporary diisi dengan mahasiswa index current index, kemudian variabel i diisi dengan current index. Kemudian terdapat perulangan while di mana ada dua kondisi, yaitu i lebih dari 0 dan mahasiswa indeks i min 1 dengan mengakses metode get nama di-compare dengan temporary dengan mengakses metode getter nama itu lebih dari 0. Kemudian jika benar true, maka mahasiswa indeks i akan diisi dengan mahasiswa indeks i min 1, kemudian i di decrement. Lalu mahasiswa indeks i diisi dengan temporary. Kemudian pada hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Insertion sort by nama, maka nama diurutkan dari sesuai abjad A sampai Z seperti ini. Selanjutnya yaitu selection sort by name dari nama, di mana di sini kita menggunakan compare to, yaitu untuk membandingkan dua alfabet nantinya. Di sini in awal dan i min, lalu for kita membuat pulangan di mana indeks awal dimulai dari 0, indeks awal kurang dari n elemen min 1, awal plus plus yaitu increment,
min sama dengan awal, indeks awal, for i sama dengan awal, yaitu indeksnya dimulai dari awal, i kurang dari n elemen, i plus plus, dengan kondisi di mana get nama atau nama ini, nama pada indeks i kelas mahasiswa, itu kurang dari 0. Di sini compare to, min sama dengan i, lalu di swap, yaitu dibukakan posisinya. Untuk metode swapnya sendiri seperti ini nanti, ada mahasiswa temp, MHS awal, MHS awal sama dengan MHS min, lalu MHS min sama dengan temp. Untuk rangnya sendiri, di sini setelah diurutkan berdasarkan nama, ini dari Agung Ahmad dari A sampai S itu sudah terurut menggunakan compare to. Oke, selanjutnya untuk kelas teks sendiri, untuk konsepnya itu kurang lebih itu seperti tumpukan ya. Kalau nggak salah kelas teks ini bersifat FIFO. Kalau saya tuh last in first out, artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan dahulu keluar. Jadi contohnya itu jika kita memasukkan data yang pertama itu A, 2B, 3C, dan ke-4D, nah nanti yang data pertama keluar itu ya dari E, D, C, B, terus yang terakhir A. Terus nanti kan jika sudah masuk semua itu akan bahasa Jawa Unggah. Nah, yang bahasa Paling Atas sendiri itu yang keluar pertama. Jadi setelah urutannya itu nanti keluar E, D, C, B, A. Nah, untuk kelas tag-nya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Kita inisiasi variabel access to integer, terus start array ini long, dan variabel top ini tipe integer. Nah, untuk kelas sendiri kita membuat konstruktor zest dan max zest ini diisi zest. Jadi stack array itu diinisiasi dengan new long, terus indeksnya itu berisi max zest, terus untuk topnya itu min 1. Terus untuk post sendiri itu masukkan parameter item, terus start array-nya sendiri, terus top baru masukkan item, jadi tambahkan topnya itu. Dan untuk top min 1 ini karena biar bisa keluarkan dan nilainya. Untuk top sendiri, top min, terus pick ini dikembalikan ke return top, ya return yang di atas untuk ngecek. Terus is empty, berarti kembalian top itu sama dengan 1, berarti ini kosong. 0 lah, 0. Bisa dibilang 0. Terus untuk if full itu top sama dengan nilai banyak max test, nanti dibilang min 1. Untuk kelas stack app-nya sendiri kita coba langsung run. Nah, di sini sudah terlihat hasil runningnya. Di sini kita memanggil kelas stack terlebih dahulu dengan size-nya kita masukkan 10. Lalu kita push, yaitu menambahkan data, menambahkan item 20, 40, 60, 80 seperti ini. Lalu di sini kita membuat sistem output-nya di mana pop item untuk mengambil data dari stack dengan perulangan while, yaitu kondisi di mana the stack-nya ini tidak kosong. Long value sama dengan the stack .pop seperti ini, kita memanggil metode popnya, lalu kita membuat cetakan seperti ini. Nah, di sini kenapa tidak ada yang hilang? Karena di sini ada kita masukkan array-nya adalah jumlahnya 10. Sedangkan diisi datanya hanya ada 4. Jadi untuk array selanjutnya itu masih kosong, sehingga datanya itu tidak ada yang diambil karena stack-nya itu kosong. Seperti itu. Nah, pada berikutnya adalah konsep dasar QA. Jadi QA itu merupakan struktur data yang bersifat FIFO atau first in first out, yang berarti data yang pertama kali masuk itu merupakan data yang akan keluar paling awal. Nah, kemudian pada kelas QA sendiri, di sini pertama kita mendeklarasikan variabel max size bertipe integer, QA array bertipe array long, kemudian front bertipe integer, rear dan n item bertipe integer dengan atas modifiernya adalah private. Lalu di sini adalah metode constructor dengan parameter integer size, di mana di sini kita menginisialisasi bahwa variabel max size itu sama dengan size, kemudian QA array itu sama dengan long index max size, kemudian front sama dengan 0, rear sama dengan 1, dan n item sama dengan 0. Kemudian di sini ada metode insert dengan parameter long value, di mana ada percabangan if, yaitu jika variabel rear itu bernilai max size min 1, maka variabel rear akan diisi dengan nilai min 1. Kemudian variabel query index rear itu akan di-increment, kemudian diisi dengan variabel value. Kemudian n items akan di-increment. Lalu metode yang selanjutnya adalah metode remove, di mana di sini kita menginisialisasi variabel temporary
dengan query index front, kemudian di increment. Lalu terdapat percabangan if, di mana jika front itu sama dengan max size, maka front akan diisi dengan nilai 0. Kemudian n-items akan di decrement dan akan mengembalikan nilai variable temporary. Lalu metode yang selanjutnya adalah metode pick front. Dengan tipe pengembaliannya long, dia akan mengembalikan variable query index front. Lalu terdapat metode isEmpty. Dengan tipe pengembaliannya boolean, dia akan mengembalikan n-items nilai 0. Kemudian terdapat metode isFull. Dengan tipe pengembalian boolean, dia akan mengembalikan n-items sama dengan max size. Lalu terdapat metode size. Dengan tipe pengembalian integer, dia akan mengembalikan variable n-items. Lalu kemudian selanjutnya adalah pada kelas QA, di mana di sini kita membuat objek QA dengan memasukkan datanya sebanyak 5. Lalu di sini kita menginsert data, di mana variable QA memanggil metode insert. Lalu di sini variable QA memanggil metode remove. Lalu di sini variable QA memanggil metode insert. Lalu di sini terdapat perulangan while, di mana jika QA-nya itu kosong dengan memanggil metode isEmpty, maka n akan diisi dengan memanggil metode remove, kemudian akan mencetak n dengan bantuan sistem operand. Lalu kita run file. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Praktikumnya selanjutnya yaitu linked list. Linked list sama dengan array, tetapi linked list lebih dinamis karena linked list dapat diperbesar maupun diperkecil. Struktur linked list dapat dibagi menjadi dua, yaitu single linked list dan double linked list. Dari kedua linked list tersebut dapat dibedakan lagi, yaitu menjadi linear dan sirkular. Apa bedanya singly dan doubly? Singly adalah elemen dalam linked list dapat memegang satu alamat dari elemen selanjutnya, sedangkan doubly linked list dapat memegang dua alamat elemen dari elemen sebelum dan setelahnya. Kemudian langsung saja pada codingan. Nah, pada modul 4 ini ada 3 kelas, yaitu kelas yang pertama itu ada kelas link. Pada kelas link ini, pertama kita mendeklarasikan variable ID bertipe integer, variable nama barang bertipe string, dan variable next bertipe object link dengan aksesnya adalah public. Kemudian, di sini ada metode constructor dengan parameter integer ID dan string nama barang. Kemudian, di sini untuk mengakses kedua variable tadi. Lalu di sini ada metode display link untuk menampilkan ID dan nama barang pada konsol. Lalu kelas yang berikutnya adalah kelas stack linked list. Nah, kelas stack linked list ini pertama kita mendeklarasikan variable object bertipe link dengan aksesnya private. Kemudian di sini adalah metode constructor dengan menginisialisasi bahwa variable top itu bernilai 0. Kemudian di sini ada metode push dengan parameter integer ID dan string nama barang. Lalu di sini kita membuat objek data dengan memanggil kelas link tadi, lalu mengirim ID dan nama barang. Kemudian di sini menginisialisasi bahwa pointer data itu diisi dengan variable top, lalu variable top diisi dengan data. Kemudian di sini ada metode isEmpty dengan tipe pengembalian boolean. Dia akan beratur dengan top itu sama dengan 0. Lalu di sini ada metode pop dengan tipe pengembaliannya itu objeknya link. Di sini menginisialisasi bahwa variable temporary dengan tipe object link itu diisi dengan nilai variable top. Lalu di sini ada percabangan if, di mana jika variable top itu bernilai 0, maka akan muncul di konsol data sudah habis. Lalu variable top akan diisi dengan pointer top. Kemudian pengembalian variable temporary. Lalu di sini ada metode display list untuk mencetak output. Di sini kita akan mencetak stack top data dengan bantuan sistem operand. Lalu di sini kita menginisialisasi variable current dengan tipe objeknya link itu diisi dengan variable top. Kemudian terdapat perulangan while, di mana jika current itu tidak bernilai 0, maka variable current akan memanggil kelas display link untuk mencetak output, lalu variable current diisi dengan pointer current. Seperti itu. Selanjutnya untuk stack app-nya sendiri, kita langsung run. Seperti ini. Untuk pertama kita harus memanggil kelas stack dengan nama stack. Lalu di sini kita menambahkan metode push dengan data VCD dan juga TV. Lalu kita display. Tampilannya seperti ini. Kenapa dimulai dari 2 dan 1? Karena stack ini sifatnya last in first out. Jadi yang terakhir dimasukkan itu menjadi data yang data teratas.
Lalu di sini the step was kita tambahkan lagi data, yaitu dari kulkas, PC, rice cooker, dan dispenser. Kita menambahkan pada data, lalu kita panggil method display, sehingga tampilannya akan seperti ini, dimulai dari ID ke-6 sampai ke 1. Lalu untuk menghapus dua data teratas, karena di sini ada perintahnya menghapus dua data, mari kita panggil the step pop sebanyak 2 kali. Karena 1 kali pemanggilan ini menghapus data paling atas. Lalu di sini the step display, yaitu kita memanggil metode display tampilannya, maka outputnya akan seperti ini, di mana dua data teratas yaitu dispenser dan juga rice cooker akan terhapus, diambil datanya dengan metode pop ini. Saya akan meneruskan untuk quick linker. Nah, di sini kita dari kelas link front rear. Bukan kelas, ini apa namanya, variabel tipe link, terus variabel front dan rear, terus buat konstruktor, buat linkers, terus ya seperti ini tipe variabel template, terus manggil kelas link dengan konstruktor dan nama, dihapus, terus display. Bentuknya sendiri nanti isinya seperti ini, ada ini nama sama next, tipe link, konstruktor dan display. Untuk konsepnya quick hampir sama seperti konsep sebelumnya, cuma quick sendiri kan antrian ya konsepnya itu ya seperti antrian gitu. Untuk quick sampai seperti ini, coba kita run. Kita insertnya 2 front rear, terus kita insert lagi 3 ya masuk bawahnya, terus kan di remove 2, berarti ya dari front, dari depan, jadi yang hilang itu di dan 3 yang punya seperti itu. Kemudian selanjutnya pada modul 5. Pada modul 5 mengenai rekursi. Jadi konsep dasar rekursi itu apa? Rekursi itu adalah metode yang digunakan yang memanggil dirinya sendiri, di mana teknik ini itu tidak menggunakan loop for atau while atau do while. Dan fungsi rekursi ini akan berjalan hingga kondisi berhenti, akan berjalan terus hingga kondisi terpenuhi. Dan rekursi sendiri memiliki 2 blok, di mana ada blok yang memanggil dirinya sendiri dan blok yang menjadi titik berhenti. Kemudian apa bedanya iterasi dengan rekursi? Nah, pada rekursi itu dia memanggil dirinya sendiri, sedangkan kalau biasanya rekursi itu juga menggunakan percabangan if, seperti contohnya pada pendahuluan nomor 2 ini. Sedangkan kalau iterasi, dia cenderung menggunakan loop for atau while atau do while, seperti itu. Yaitu pada praktikum yang pertama disuruh untuk mengimplementasikan metode rekursi dengan 2 parameter, base dan eksponen, dan menggunakan aturan eksponen. Langsung saja, di sini yaitu ada kelas pangkat, kemudian ada metode pangkat rekursi dengan parameter X dan Y, di mana X adalah konstanta dan Y adalah eksponen atau pangkat. Jika Y sama dengan 0, maka nilai akan dikembalikan ke 1. Jika tidak 0, maka nilai akan dikembalikan pada X dikali memanggil metode itu sendiri. Kemudian apabila dijalankan, akan seperti ini. Pangkat 10 sama dengan 1024 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah menara Hanoi. Menara Hanoi ini merupakan permainan yang menerapkan materi rekursi, di mana pemindahan cakram dari tiang asal ke tiang bantu dengan kondisi cakramnya, cakram paling kecil terdapat di paling atas. Di sini kita membuat metode do menara dengan parameter in n, ini jumlah cakram, car asal yaitu tiang asal, car bantu tiang bantu, car tujuan merupakan tiang tujuan. Di sini untuk rekursinya sendiri kita menggunakan if n sama dengan 1. Jadi proses rekursi akan berhenti ketika cakramnya dengan jumlah n sama dengan 1. Membuat cetakan seperti ini, yaitu di sini asalnya merupakan tiang asal, tujuan merupakan tiang tujuan. Lalu kondisi lainnya yaitu ketika cakramnya tidak sama dengan 1, kita memanggil metode do menara itu sendiri dengan parameter n-1. Lalu di sini asal, tujuan, bantu. Kenapa di sini bantu? Karena pemindahan ini merupakan pemindahan kedua setelah pemindahan pertama, yaitu dari tiang asal ke tiang bantu. Lalu kita membuat cetakan seperti ini. Lalu kita panggil lagi metode ini do menara dengan cakram n-1, tiang bantu, asal, tujuan, pemindahan terakhir yaitu dari tiang bantu ke tiang tujuan.
Maka parameternya seperti ini, bantu asal tujuan. Lalu kita cetak nanti di sini menggunakan scanner. Kita panggil metode menara, yaitu dengan N ini jumlah cakram, A ini tiang asal, B ini tiang bantu, C ini tiang tujuan. Lalu kita transferan. Sini kita bisa masukkan cakramnya 5. Nah, seperti ini. Akan keluar cetakan seperti ini, yaitu tujuan akhir, yaitu A ke C. Kita akan ke 1, yaitu cakram paling atas, cakram paling kecil. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada modul ke-6, yaitu mengenai advanced sort. Di mana yang pertama sini kita akan menjelaskan mengenai merge sort by name dan merge sort by nama. Nah, di sini ada kelas bernama data mahasiswa dengan variabel array-nya itu mahasiswa indeks MHS dan variabel element dengan tipe data integer. Kemudian access modifier-nya adalah private. Lalu di sini ada metode constructor dengan parameter integer max. Di sini kita membuat objek mahasiswa dan menginisialisasi n element itu sama dengan 0. Kemudian di sini saya langsung saja ke merge sort by nama. Di sini kita akan menggunakan merge sort berdasarkan nama. Pertama kita membuat objek fork dengan memanggil kelas mahasiswa, kemudian indeksnya n element. Lalu di sini kita memanggil metode regmerge sort dengan mengirim variabel work, kemudian 0 dan elemen dikurangi 1. Nah, pada merge sort sendiri ada dua metode, yaitu yang pertama ada metode regmerge sort dengan parameter work, kemudian integer lower bound dan integer upper bound. Lalu terdapat percabangan if, di mana jika variabel lower bound itu sama dengan variabel upper bound, maka akan mengembalikan nilai. Lalu jika selain dari kondisi di atas, maka menginisialisasi variabel mid itu diisi dengan variabel lower bound ditambah upper bound dibagi 2. Kemudian akan memanggil metode regmerge sort dengan mengirim variabel work, lower bound, dan mid, lalu memanggil lagi metode regmerge sort dengan mengirim variabel work, mid plus 1, dan upper bound. Lalu memanggil lagi metode merge dengan mengirim variabel work, lower bound, mid plus 1, dan upper bound. Kemudian ada metode merge dengan parameter work, integer low index, high index, dan integer upper bound. Di sini merupakan inisialisasi variabel J sama dengan 0, kemudian lower bound sama dengan lower index, kemudian variabel mid sama dengan high index min 1, dan inisialisasi n item itu sama dengan upper bound dikurangi lower bound plus 1. Lalu di sini ada perulangan while, di mana jika low index itu kurang dari sama dengan mid, dan high indexnya itu kurang dari sama dengan upper bound, maka akan lanjut ke percabangan if. Di mana ada dua kondisi lagi, di mana pada percabangan if ini dia membandingkan mahasiswa low index dengan mahasiswa high index kurang dari 0. Kemudian works index J akan diincrement, diisi dengan mahasiswa index low index diincrement. Kemudian selain dari itu, maka akan diisi dengan variable work index J increment, diisi dengan mahasiswa high index increment. Kemudian akan lanjut ke perulangan whiles, di mana low index itu kurang dari sama dengan mid, maka variable work index J increment itu diisi dengan mahasiswa index low index increment. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja run file. Nah, di sini merge sort mahasiswa by nama sudah urut dari Ahmad sampai Sofi, urut berdasarkan abjad A sampai Z. Yang selanjutnya adalah cell chart untuk pengurutan berdasarkan nama dan cell chart untuk pengurutan berdasarkan name. Langsung saja shortcutnya. Di sini ada cell chart. Yang pertama ada cell chart method untuk by nama, yaitu ada inisiasi variabel in dan out, mahasiswa temp, kemudian H di sini adalah jarak sama dengan n elemen dibagi 2, kemudian ketika H lebih besar dari 0, maka untuk out sama dengan H, out kurang dari n elemen, out increment, maka index out MHS akan disimpan pada temp, kemudian in sama dengan out. Ketika in lebih besar dari H-1 dan temp.get nama compare to index in min H MHS.get nama kurang dari 0, maka index in min H MHS akan disimpan dalam index in MHS. In minus sama dengan H, kemudian data dari temp akan disimpan pada index in MHS. H dibagi sama dengan 2. Kemudian ada metode shell chart by name juga sama dengan by nama, hanya saja tidak menggunakan compare to, karena compare to digunakan untuk membandingkan data berupa huruf. Saja apabila di run. Nah, pada shell chart by nama akan otomatis terurut sesuai abjad, yaitu diurut dari A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ada shell chart by name, data name akan terurut sesuai dengan
NIM yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya yaitu quicksort. Pada quicksort ini kita di sini memanggil map quicksort terlebih dahulu. Lalu untuk quicksort parameternya ada in batas kiri dan juga batas kanan. Di mana kondisinya ketika batas kanan dikurangi batas kiri itu kurang dari sama dengan 0, maka proses berhenti, ya dikembalikan. Kondisi lain yaitu ketika kondisi selain di atas, kita membuat variabel mahasiswa pivot, di mana mahasiswa pivot ini berisikan item dari batas kanan array mahasiswa. In partisi sama dengan partition it, parameternya batas kiri, batas kanan, dan juga pivot. Lalu kita panggil juga metode ini sendiri, quicksort, yaitu dengan parameter batas kiri, partisi min 1, berarti ini terletak di sebelah kiri pivot, dan juga quicksort, panggil lagi dengan partisi plus 1, batas kanan, berarti terletak pada sebelah kanan pivot. Lalu kita di sini membuat metode pivot, di mana pada metode ini parameternya adalah batas kiri, batas kanan, dan juga mahasiswa pivot. Indeks kiri itu sama dengan batas kiri min 1, lalu indeks kanan itu sama dengan batas kanan. Lalu kita membuat perulangan yang bernilai true ketika indeks kiri kurang dari batas kanan, dan juga NIM, karena di sini kita mengurutkan berdasarkan NIM, jadi kita memanggil get NIM dari indeks kiri array mahasiswa ini kurang dari sama dengan NIM pivot, berarti terletak di sebelah kiri pivot. Lalu kondisi kedua lainnya yaitu ketika indeks kanan lebih dari batas kiri dan NIM pada indeks kanan ini lebih dari sama dengan NIM pada pivot. If kondisi indeks kiri itu lebih dari sama dengan indeks kanan, maka break, proses berhenti. Kondisi lain, selain kondisi ini, maka array akan di-swap, ditukar indeks kiri dengan parameter indeks kiri, indeks kanan. Swap indeks kiri batas kanan, nilai dikembalikan ke indeks kiri. Di sini untuk metode swapnya sendiri, yaitu in1 into, di mana pembuat variabel mahasiswa temp, variabel temp ini, temporary itu berisikan item dari index 1, lalu index 1 ini berisikan data dari index 2, lalu index 2 ini berisikan data dari temp. Langsung kita akan file quicksort by NIM. Ini datanya di sini sudah terlihat bahwa terurut dari NIM paling kecil ke NIM paling besar. Seperti ini. Untuk yang by nama sendiri kan karena sudah dijelaskan yang by name hampir sama, cuma beda codingannya itu hanya terletak pada ini perulangan yang ini. Jadi untuk perulangan pengondisian. Jadi ketika indeks kiri kanan, ini kan di sini get name. Untuk nama sendiri dia get nama, terus kalau ini kan bisa langsung, tapi di sini kan ya string. Jadi compare to ignore case, pivotnya tadi get nama kurang, terus untuk yang batas kirinya itu in di decrement indeks kanan sama nama, compare terus get nama. Terus untuk yang lainnya itu sama persis, kecil-kecilan hasilnya seperti ini. Sebelum disortkan kan ini Jundi Ahmad Ismail, terus di sini udah Agung Ahmad Arina Dinda Helmi Ismail Jundi Rais Office seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kita lanjut ke modul 7 sendiri. Modul sendiri ini yaitu binary tree ya. Ada kelas node, stack sama tree app. Untuk saya screen dulu. Di sini ada kelas stack, tree app sama node. Untuk kelasnya sendiri ya berisi nanti integer ID-nya, terus data ini bisa mungkin diganti data ya bisa diganti nama sih. Tapi saya di sini buat modul dari data left child, right child, node ini tipenya dan ini variabelnya. Terus buat dua ini untuk diisikan ke kelas stack. Untuk kelas stack sendiri hampir sama stack sebelumnya, namun di sini kan node binary tree itu kan node. Di sini untuk ingat tapi di sini node-nya berubah. Terus konstruktor top itu sama dengan null. Terus kita pusingkan dengan algoritma ini node item. Jadi nanti item ini bertipe node. Terus node ini top. Terus node variabel top 1 kan juga node sama dengan top. Terus untuk top sendiri ini menginisiasi dari kelas node kelas text ini. Nah, nanti IDS1 itu dipanggil. Nah, ini dengan gini aksesnya top titik ID1 sama dengan item. Nah, terus untuk next-nya ini sama dengan top 1. Ini sama dengan top. Terus untuk pop-nya itu sendiri not sama seperti yang ini not item sama dengan top. Karena sudah diinisiasi not top titik ID. Terus top sama dengan top next. Terus kembalikan ke nilai item. Terus untuk jika kosong itu top sama dengan null. Terus jika integer is full itu kembalikan access. Untuk kelas tree-nya sendiri banyak juga ya.
not root, terus tree root dengan null, terus find ini current variable current, terus current id, kita ngambil id sama dengan nanti pengondisian ini current itu nanti ngambil current yang dijelaskan. Lalu kelas yang selanjutnya adalah kelas tree, di mana di sini kita mendeklarasikan variabel root dengan tipe objek node. Kemudian di sini ada metode constructor dengan menginisialisasikan bahwa variabel root itu bernilai 0. Lalu di sini terdapat metode find dengan parameternya itu integer k. Kemudian di sini kita menginisialisasi variabel current dengan tipe objeknya node itu diisi dengan root. Lalu terdapat perulangan while di mana dengan kondisi jika current.id itu tidak sama dengan k, maka akan lanjut ke percabangan if. Di mana jika k-nya itu kurang dari current.id, maka variabel current diisi dengan pointer dari left child. Kemudian selain dari kondisi if ini, maka variabel current diisi dengan pointer dari right child. Lalu percabangan if di mana jika variabel current itu bernilai 0, maka akan mengembalikan 0. Lalu mengembalikan variabel current. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode value max dan value min. Kemudian selanjutnya ada metode value max dengan parameternya adalah node bertipe objek node. Lalu di sini variabel value max ini tipe pengembaliannya adalah integer. Di sini kita menginisialisasi variabel current bertipe objek node itu diisi dengan node. Lalu terdapat perulangan while di mana dengan kondisi jika pointer dari right child ini tidak bernilai 0, maka variabel current diisi dengan pointer dari right child. Lalu akan mengembalikan current.id. Nah, kemudian ada metode value min. Jadi dengan parameternya adalah node bertipe objek node, lalu dengan tipe pengembaliannya adalah integer. Di sini kita menginisialisasi variabel current itu diisi dengan node. Kemudian terdapat perulangan while di mana jika current-nya itu pointer dari pointer left child itu tidak bernilai 0, maka variabel current diisi dengan pointer left child dan akan mengembalikan current.id. Jadi value max dan value min ini, value max digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan value min digunakan untuk menemukan nilai minimum. Di mana perbedaannya kalau value max dia ketika current.right child-nya itu tidak sama dengan 0, maka current akan digeser ke right child. Sedangkan pada value min itu jika ada perulangan while di mana current-nya itu pointer left child-nya itu tidak bernilai 0, maka current akan digeser dengan left child. Kemudian akan mengembalikan current.id seperti itu. Yang selanjutnya yaitu modifikasi metode insert pada kelas tree sehingga tidak memungkinkan adanya duplikat key pada tree. Jika ke metode insert. Nah, di sini ada metode insert dengan parameter ID dan data. Node sama dengan node.id sama dengan ID, node.data sama dengan data. Jika root sama dengan 0, maka root sama dengan node. Jika tidak, maka node current sama dengan root node parent. Ketika while true, ada percabangan jika ID sama dengan current.id, maka akan ditemukan duplikat key dan nilai akan dikembalikan. Kemudian parent sama dengan current. Jika ID lebih kecil dari current.id, maka current akan ditempatkan di sebelah kiri. Jika tidak, atau jika ID lebih besar dari current ID, maka current akan ditempatkan di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu untuk metode delete pada binarity. Sebenarnya untuk metode delete sendiri ada 3 kondisi, yaitu ketika item tidak memiliki cabang untuk keduanya, lalu kondisi kedua item memiliki 1 cabang, dan kondisi ketiga item memiliki cabang di keduanya. Sini untuk pertama, untuk delete sendiri kita membuat variabel node current sama dengan root, lalu node parent sama dengan root, boolean is left child itu sama dengan true, while current id tidak sama dengan k kata kunci, maka parent sama dengan current. Lalu pengkondisian ketika k kurang dari current id, if left child sama dengan true, berarti kata kunci item berada di sisi kiri tree. Lalu current ini sama dengan current left child. Else kondisi lain yaitu ketika is left child ini bernilai false, maka current ini sama dengan current right child, yaitu berarti current ini merupakan sisi kanan dari binary tree, dari tree.
Lalu ada kondisi di mana if current sama dengan 0, yaitu ketika current-nya ini kosong, 0, maka nilai dikembalikan false, yaitu salah. Ini kondisi di mana 3 kondisi tadi, ini left child sama dengan 0 dan right child sama dengan 0, ya berarti tidak memiliki cabang untuk keduanya. Pengkondisiannya yaitu ketika current sama dengan root, maka root ini sama dengan 0, yaitu kosong, bernilai kosong. Else if, kondisi lain ketika is left child, yaitu sisi kiri 3, maka parent left child ini sama dengan current left child. Lalu kondisi lainnya lagi, yaitu ketika parent right child itu sama dengan current left child. Lalu kondisi ketika item atau keitum memiliki hanya satu cabang, dan di sini right child bernilai 0, berarti item hanya memiliki cabang di sebelah kiri, karena cabang sebelah kanan 0 atau kosong. Kondisinya sama seperti sebelumnya, yaitu bila current sama dengan root sama dengan current left child, lalu ini parent left child sama dengan current dot left child, lalu parent right child ini sama dengan current left child. Lalu di kondisi yang ini yaitu memiliki cabang di sebelah kanan karena left child bernilai 0. Untuk ini sendiri sama seperti sebelumnya. Lalu kondisi lain yaitu berarti menandakan memiliki 2 cabang, yaitu cabang kanan dan cabang kiri. Ketika mempunyai 2 cabang menggunakan successor. Not successor sama dengan get successor current. If kondisinya current sama dengan root, maka root ini berisi sama dengan successor. Else if kondisi lain yaitu ketika is left child, parent left child, yaitu parents yang berada di sebelah sisi kiri 3 itu sama dengan successor. Lalu kondisi lain yaitu parent yang berada di sisi kanan 3 itu merupakan successor. Lalu di sini successor left child yaitu successor yang berada di sebelah kiri 3 itu sama dengan current yang berada di sebelah kiri 3. Nilai dikembalikan dalam nilai true. Karena di sini menggunakan successor, maka kita memerlukan get successor, maka kita memerlukan metode ya dengan akses privat not get successor sama dengan not del not, di mana not successor parent ini sama dengan del not, lalu not successor ini sama dengan del not, lalu not current juga sama dengan del not right child, yaitu del not yang berada di sebelah kanan 3. While current tidak sama dengan 0, currentnya tidak kosong, maka successor parent ini sama dengan successor. Lalu successor ini sama dengan current, dan current ini sama dengan current left child, yaitu current yang berada di sebelah kiri 3. If successor tidak sama dengan del not right child, apabila suksesornya ini tidak sama dengan del not yang berada di sebelah kanan 3, maka successor parent left child, successor parent yang berada di kiri 3 itu sama dengan successor yang berada di kanan 3. Lalu successor yang berada di kanan 3 ini sama dengan del not yang berada di kanan 3. Nilai dikembalikan ke successor. Lalu traverse. Nah, traverse ini merupakan pengunjungan ke setiap node yang ada pada tree. Di sini kita menggunakan switch case dengan tipe parameter in traverse type, di mana case 1 yaitu system out print sama dengan pre-order traversal, lalu pre-order root ini. Lalu di sini cetakannya ini in order, case kedua adalah in order dengan parameter root. Lalu yang ketiga adalah post order dengan parameter root. Lalu kita membuat cetakan system out print len. Karena di sini ada pemanggilan metode pre-order, in order, dan juga post-order, maka kita membuat metodenya. Untuk yang pertama, metode private access pre-order, yaitu lintasannya, jalurnya, yaitu dari root terlebih dahulu, di sini, dari root terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke sisi kiri tree, lalu ke sisi kanan tree. Lalu kondisi kedua, yaitu in order, maksud saya metode in order, jalurnya, aksesnya itu dimulai dari sisi kiri pohon, sisi kiri tree, lalu dilanjutkan ke root, dan selanjutnya terakhir ada dilanjutkan ke sisi kanan dari root. Lalu untuk post order sendiri, yaitu dimulai dari sisi kiri tree, lalu dilanjut ke sisi kanan tree, dan terakhir adalah menuju ke root. Seperti itu. Lalu display tree tampilannya, kita memanggil kelas stack dengan nama global stack, lalu kita push yaitu menambahkan data root seperti ini, in and blank sama dengan 32 jumlah elemen pada tree node, lalu boolean is row empty false, apabila tidak kosong, is row empty ini false, berarti kondisinya itu tidak kosong. While membuat ulangan is row empty itu sama dengan false. Stack log kita memanggil kelas stack lagi di sini, lalu is row empty sama dengan true. Dengan perulangan j sama dengan 0, j kurang dari n blanks, j++ increment system out print. Lalu ada perulangan while lagi di mana global stack is empty sama dengan false. Node temp yaitu kita membuat variabel temp dengan tipe node, lalu memanggil global stack of if pengkondisian di mana temporary-nya tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka sistem out print-nya keluarannya adalah ID dari temp yang terletak pada temp. Lalu kita memanggil the method push untuk local push dengan isi data left child pada temp, lalu right child pada temp. Selanjutnya, if kondisi ketika left child pada temp ini tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, dan juga atau right child ini pada temp ini tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka is row empty itu false. Is row empty-nya bernilai salah karena salah satu dari sisi kanan atau sisi kiri, atau mungkin keduanya itu tidak kosong. Lalu else kondisi lain yaitu ketika sistem
selain kondisi di atas, maka kita membuat cetakan seperti ini, system out print. Lalu selanjutnya kita memanggil metode push dengan parameter 0, kosong, lalu membuat perulangan seperti ini. Sistem out print line buat cetakan, end blanknya sama dengan slash sama dengan 2 atau sama dengan ini juga sama dengan end blanks bagi 2. While perulangan while local stack is empty sama dengan false, berarti local stacknya tidak kosong. Global stack push sama dengan parameter local stack pop. Lalu sistem out print line cetak binary tree dicetak seperti itu. Oke, di sini akan menjelaskan untuk outputnya. Create-nya seperti ini. Inisiasi variabel value sama data, berarti string sama integer. Kita inisiasi kelas tree-nya bernama the tree. Oke, the tree, terus dot ini untuk mengakses di metode yang ada di kelas the tree, insert, terus masukkan ininya ID sama datanya. Ya, ini berisi data seperti ini. Terus di sini buat sebuah ruangan pengondisian, well, ketika nanti true, nanti short-nya berinya nanti beri sini. Nah, oke. Setelah itu integer choice, tipe choice, get char dapat dari mana? Get char itu nanti dapat dari ini penulisan di sininya. Switch choice integer ini. Terus nanti ada case yang apa ini namanya? Cara tipe char itu 1 S I F membacanya nanti. Jadi untuk S sendiri langsung untuk show ya ini. The tree langsung display langsung break. Terus untuk I insert, nah nanti shortnya untuk masukkan data, insert value nanti ini itu get integer, terus data sama dengan get string. The tree insert value data, get string sama get integer ini bisa di bawah ini. Terus untuk find mencari hampir sama, short find value sama sendiri, not found di note, the tree find sama dengan value berisi value. Jadi jika found tidak sama dengan null nanti ketemu di note. Terus kalau tidak ya nanti mungkin alt not find nanti bukan. Terus baik untuk itu delete ya kurangnya seperti ini juga. Untuk get transfer itu ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Terus value ini get integer, nilai yang akan dimasukkan tadi value-nya. Terus invalid entry, jadi bukan masukkan di antara semua ini. Terus di sini castingnya tadi itu sebuah Buffett reader, sebuah inputan nanti di konsol. Ya, profilnya ini misalnya baca ini outline S, kan nah, terus untuk data sama get integer tadi untuk string sama integer. Terus jika kita jalankan, kita show aja satu-satu. Nah, datanya kan seperti ini. Jadi kita mau insert, berarti insert juga nggak apa-apa sih. Nanti detek itu nilai awalnya. Saya ingin masukkan data 60. Terus untuk nilai datanya Dani. Oke, terus kita show kan. Nah, di sini 60 karena untuk ini kan udah dari saya nggak masuk, terus ini juga masuk. Ternyata ini lebih dari 60 dan kurang dari 7. Jadi tempatnya di sini. Terus kita delete, boleh sih delete 37. Delete. Kita 37 aja. Oke, kan udah delete kan 37. Oke, terus kita show kan. Nah, di sini 37 hilang. Kan di sini lah, terus penyesuaian untuk agar kan di sini nggak ada perubahan kan. Nah, ini naik karena lebih dari 30. Menyesuaikan. Nah, terus untuk insertnya lagi apakah bisa diduplikat? Kita masukkan 30. Untuk datanya sana. Ternyata udah ada. Soalnya ini udah ada 30, jadi nggak bisa duplikat. Terus untuk max value-nya kita masukkan max value min. Max value aja. Aduh, salah. Di sini apa sih? Oh, M aja juga bisa. M. 97 yang besar, terus VV. 12 yang terkecil. Oke, untuk transfernya sendiri C. Nah, ini ada tipe yang sudah disebutkan tadi oleh Viola juga di kelas 3 tadi. Ada 3 pilihan. Untuk yang pertama itu pre-ordered, terus yang kedua itu in-ordered, dan yang ketiga itu salah satu lagi nanti post-ordered. Jadi yang untuk pre-ordered itu dari root atas binary-nya awal, terus dari kiri pojok kiri bawah, jadi ceknya itu dari kiri. Enggak dari kiri bawah, dari kiri terus turun ke kiri, nanti kalau nggak ada baru ke kanan, terus nanti kiri lagi, nanti ini punya nilai enggak baru cek nanti ke kanannya, kiri kanan. Terus untuk yang in ordered itu langsung dari kiri, dah hitungnya itu dari kiri per kiri. Terus untuk yang post ordered itu
dari yang terkecil terus yang bukan dari yang terkecil sih. Yang in order itu 12, 25, 30, 33. Ya kalau yang in order itu ya dari kiri sih. Yang in order 12, 25, 30. Oh, yang in order itu dari yang terkecil ya. Jadi ngambil nilainya itu sebutnya dari yang terkecil. Terus untuk yang post order itu penyusuan nilai inputan dari yang terbawah kalau misalnya. Enggak sih, dari yang terkiri. Kiri enggak ada bawahan. Terus dari yang bisa dibilang dari yang enggak punya apa itu cabang, tidak punya cabang. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.